Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jabal Nur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum khatib naik mimbar, izinkan kami atas nama DKM akan menyampaikan beberapa hal. Adapun yang bertindak sebagai imam dan khatib pada Jumat tanggal 10 Januari 2025 adalah Ustadz Syukri Marpaung. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan muazin akan diisi oleh saudara Ahmad. Waktu masuk jam 12.03 WIB. Selanjutnya akan kami sampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan Masjid Jabal Nur. Saldo kas tunai sebesar Rp163.000. Saldo kas pada bank Rp54.510.363. Tromel Jumat lalu tanggal 3 sebesar Rp5.226.000. Dengan demikian saldo penerimaan Rp59.935.935.000. Adapun pengeluaran biaya Jumat lalu sebesar Rp700.000, biaya ubudiah sebesar Rp2.725.000, biaya operasional masjid sebesar Rp1.287.000. Dengan demikian saldo akhir kas masjid sebesar Rp55.223.000. Adapun saldo keuangan zakat mal, saldo pada kas bank berjumlah Rp29.172.000. Pengeluaran nihil. Dengan demikian saldo akhirnya sama sebesar Rp29.172.000. Laporan keuangan kas pemberdayaan masjid, kas pemberdayaan umat Masjid Jabal Nur. Saldo kas pada bank sebesar Rp11.416.000. Saldo kas tunainya Rp5.616.000. Pengembalian sukron sebesar Rp50.000. Dengan demikian saldo kasnya berjumlah Rp17.082.000. Pengeluaran sebesar Rp11.100.000. Dengan demikian saldo akhir berjumlah Rp15.982.000. Selanjutnya kepada jamaah diimbau untuk mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong agar lebih tertibnya ibadah salat kita. Untuk terakhir, mari kita bacakan suratul Fatihah kepada saudara-saudara kita yang hari ini berhalangan hadir, dan begitu juga untuk orang tua kita, ibu bapak kita yang telah mendahului kita.
على حديث الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahadis samad,
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا بالاتحاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu seperti biasa di awal khutbah seorang khatib mengajak jamaah sekalian untuk terus kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, dengan sebenar-benarnya takwa. Karena salat Jumat ini diperintahkan Allah yang termaktub di dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah berkumandang azan, telah masuk waktu salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian datang ke masjid untuk mengingat Allah, untuk melakukan salat Jumat, untuk mendengarkan khutbah. Dzalikum khairul lakum, sepenting apapun urusanmu di luar sana, ini lebih penting. Dzalikum khairul lakum, sehebat apa dan seuntung apapun daganganmu di sana, ini lebih untung. Kata Allah, dan apabila kamu mengetahuinya. Di samping sholat Jumat ini perintah Allah yang wajib kita laksanakan setiap muslim. Tentunya ada hikmah di balik itu, yaitu salah satunya untuk meningkatkan iman dan takwa kita tadi. Sehingga setiap khatib menyampaikan khutbahnya, bagian dari rukun khutbah itu sendiri untuk mengingatkan jamaah dan dirinya selalu meningkatkan iman dan takwa itu. Pertanyaannya, apakah dengan kita hadirnya sholat Jumat ke masjid ini sudah bertambahkah, sudah meningkatkah iman dan takwa kita itu? Oleh karena itu, melalui kesempatan ini mari kita tingkatkan iman itu dengan cara bertafakkur dan mendengarkan apa yang disampaikan khatib setiap Jumatnya. Di samping kita untuk menambah iman dan takwa kita, juga untuk thalabul ilmi, menambah ilmu kita, supaya ada yang kita bawa pulang setiap Jumatnya. Bahkan jangan sampai sholat Jumat ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, atau hanya sekedar seremonial belaka yang tidak ada bekas, padahal Jumat ini diwajibkan, tentunya begitu penting buat kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Juga pada hari ini kita sedang berada di bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 10 Rajab,
yang tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, lanjut ke bulan Ramadan. Tentu bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu ada kaitannya. Sebagaimana para ulama atau para ilmuwan mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan latihan. Bulan Sya'ban adalah bulan pemanasan. Bulan Ramadan adalah bulan kompetisi. Yang maknanya adalah bulan Rajab ini mari kita tingkatkan ibadah kita. Bahkan di bulan Rajab ini salah satu bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 4 bulan yang hurum. Tentunya dimuliakan bulan ini, hikmahnya bagi kita barang siapa yang meningkatkan amal ibadah di bulan Rajab ini, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan maksiat di bulan hurum ini, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengenai dosa ini, ada salah satu hadis Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afan, kata Rasulullah. Setiap umatku nanti, umat-umat Rasulullah ini diampunkan oleh Allah. Makna diampunkan Allah yang berkaitan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa mujahirina, kecuali orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa secara terang-terangan. Maka dalam kesempatan ini, wabil khusus di bulan Rajab ini, segala maksiat yang kita lakukan, pertama, mari kita hindari semaksimal yang kita bisa. Apalagi jangan sampai melakukan secara jahar, secara terang-terangan. Kenapa demikian? Itu adalah salah satu sebab dosa kita tidak diampunkan Allah nanti di akhirat. Orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Bagaimana orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan? Orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, dia melakukan dosa pada malam hari, melakukan maksiat pada malam hari, pada pagi hari dan siang harinya dia bercerita kepada teman-temannya, semalam aku begini, semalam aku begitu. Padahal Allah telah tutupi aibnya, dia sendiri yang membuka aibnya. Nah, oleh karena itu, di bulan Rajab ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Karena untuk apa? Pertama, bulan ini adalah bulan haram yang dimuliakan Allah. Yang kedua yang disampaikan para ulama tadi, bulan Rajab ini adalah bulan latihan untuk kita berkompetisi nanti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kompetisi yang akan kita raih salah satu medali dari Allah yang namanya la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita berpuasa, kita beribadah, melakukan ritual-ritual ibadah di bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan masuk surga besok di akhirat tanpa hisab. Karena di akhirat nanti ada 8 pintu surga yang semuanya disediakan Allah buat orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satunya bertakwa karena berpuasa melalui pintu surganya Allah yang bernama Babur Rayyan. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian, jika kita ilustrasikan bulan Ramadan nanti bulan kompetisi, ibarat sebuah pertandingan bola. Kita tidak pernah latihan, kita tidak pernah pemanasan. Tiba-tiba kita mendaftar berkompetisi untuk pertandingan main bola. Secara akal dan logika, pastilah orang itu boro-boro bisa menang, pertengahan jalan dia pun sudah pasti tumbang. Begitu juga bulan Ramadan, nanti bulan kompetisi untuk kita berpuasa, untuk qiyamul lail, untuk membaca Quran, untuk bersedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana mungkin nanti di bulan Ramadan kita bisa melalui semua itu, bisa memenangkan kompetisi itu,
jika di bulan Rajab ini kita tidak pernah latihan. Maka mulailah latihan qiyamul lail, latihan berpuasa, terutama nanti di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak bulan ini, yang dimaksud bulan Sya'ban. Maknanya Rasulullah semakin gencar pemanasan di bulan itu untuk menghadapi kompetisi nanti di bulan Ramadan. Maka bulan Rajab ini kita tingkatkan ibadah kita, terutama memperbaiki sholat kita. Kita perbaiki sholat kita, karena usia kita ada yang sudah sepuh. Masa sholat kita begitu-begitu saja, kualitasnya, bacaannya, dan seluruhnya harus kita perbaiki. Artinya kita tingkatkan untuk nanti di bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian juga tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Perasaan baru beberapa kemarin kita puasa, beberapa bulan yang lalu kita menghadapi bulan Rajab. Ini sudah Rajab lagi, sebentar lagi Ramadan lagi, sebentar-sebentar Idul Fitri lagi, dan terus begitu-begitu cepat waktu berlalu. Maka dalam waktu ini Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita bahwa hati-hati dengan waktu. Waktu itu bisa menggilas kita, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-waqti hakasyaif, waktu itu tajam bagaikan pedang, begitu cepat. Maka pandai-pandailah kita mempergunakan waktu. Kalau kita ingin sukses di dunia, pandai-pandai mempergunakan waktu. Kalau kita ingin sukses di akhirat pun pandai-pandai mempergunakan waktu. Kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat pun kita juga harus pandai-pandai mempergunakan waktu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala maktubkan dan bersumpah tentang waktu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu, tentunya waktu itu sangat berharga dan hati-hati dengan waktu. Lalu Allah katakan, innal insana lafi khusri. Sesungguhnya semua manusia, insan, pasti akan merugi. Lalu siapa yang beruntung? Allah sendiri yang menjawab, illal ladzina amanu. Orang yang akan beruntung nanti adalah orang-orang yang beriman. Terutama di akhir-akhir zaman ini, mari kita jaga iman kita, iman anak keturunan kita, iman istri kita, dengan cara jangan meninggalkan sholat. Karena ayat itu dilanjutkan oleh Allah, wa amilus shalihat. Iman saja tidak cukup kalau tidak beramal. Percaya saja tapi tidak ada pembuktian. Maka Allah katakan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dilanjutkan Allah, wa tawasau bil haq. Dan selalulah untuk berusaha menasehati dan melakukan perbuatan-perbuatan yang hak, mengucapkan kata-kata yang hak. Karena zaman sekarang kita tidak bisa lagi melihat yang mana hak, mana yang batil. Apalagi sudah sekarang zamannya hoax. Oleh karena itu, hati-hati dengan hak ini. Selalulah berpikiran positif, selalulah berbicara jujur. Mana berbicara jujur ini? Orang sudah tidak lagi memandang bagaimana dosanya berdusta. Orang menganggap dusta itu adalah seperti kacang. Artinya tidak lagi dosa menurut mereka. Sangkinkan seringnya berdusta. Maka hati-hati dengan mulut dan jangan biasakan berdusta. Jika sudah sering melakukan itu, maka sudah terbiasa dan kita anggap sudah biasa. Dan dilanjutkan oleh Allah, wa tawasau bis sabr. Dan selalulah kita untuk saling sabar dan mengingatkan tentang kesabaran. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana satu doa ini telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah umur kami di bulan Rajab ini, dapat menjalankan ibadah di bulan Rajab ini, dapat latihan di bulan Rajab ini, dan di bulan Sya'ban nanti kami juga dapat melalui ibadah-ibadah untuk dapat kami sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Dan tentunya dengan menyampaikan umur di bulan Ramadan, kami harap kami dapat mendulang pahala sebesar-besarnya, yaitu la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena orang-orang yang bertakwa itu akan beruntung dan akan dimasukkan ke surganya Allah tanpa dihisab. Tapi jika kalian tidak mampu menjadi orang yang bertakwa, seminimal-minimalnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu beragama Islam dan tetap beriman kepada Allah. Faqala aidan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.